Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa Rise si Save Online yang kemarin dia habis memasak untuk bos besar, yaitu bos Yosunjai. Ia adalah salah satu orang terkaya yang ada di Korea dan ia malah nangis ya memakan masakan dari si Aram. Dan ya, kita lanjutkan sajalah alur ceritanya di real online. Dan oke dah, langsung kita capcus. Sekarang scene berpindah di dunia real online. Ya, sekarang sedang viral makanan yang ada di wartegnya Desa Triko. Itu warteg Ibu Rogelan yang menggunakan resep rice untuk menu makanannya. Semua player berbondong-bondong mencoba masakan di warteg itu, dan itu membuat game master penasaran dengan apa yang terjadi di Desa Triko. Ya, di server Korea gitu ya. Dan terlihat di warteg Ibu Rogelan terdapat player-player yang sedang mengantri. Mereka sampai marah-marah karena antriannya panjang banget dah. Game Master jadi ikut-ikutan antri tuh ya untuk mencoba rasa masakan dari warteg Ibu Rogelan. Dan setelah 1 jam mengantri, si Game Master mendapatkan sate daging juice. Ini tampak biasa, ini seperti halnya sate pada umumnya. Ia merasa ini tidak terlalu spesial, tapi ia merasa ini benar-benar menggiurkan. Ia pun mau mencoba makanannya, dan setelah dimakan, benar-benar dah. Ia sampai terkena genjutsu dari sate itu. Wah, ia jadi mengerti kenapa para player langsung mengantri untuk memakan masakan dari Ibu Rogelan. Wadidaw, benar-benar enak pol. Ia jadi ingin memakan roti lapisnya juga, dan ya, ia mau menambah sate juicy-nya lagi. Gile bener, masakan ini bener-bener luar biasa. Dan masakan ini adalah resepnya Rice. Bener-bener top Marco, top ini Rice. Ia bisa membuat banyak orang tergerak hanya karena ingin memakan masakan dari resepnya Rice. Bener-bener orang yang luar biasa kau. Bener-bener top. Kemudian terlihat ada Rush itu ya, ia memandangi wartegnya Ibu Rogelan. Ia merasa senang karena warteg Ibu Rogelan sekarang jadi rame. Luar biasa dah, ini benar-benar pencapaian yang hebat. Ibu Rogelan memang bisa diandalkan. Dan yang membuat Resh tambah heran adalah dompetnya Resh yang selalu bertambah setiap hari. Dan ini dompet virtual di dunia real online. Ini adalah komisi yang ia dapatkan setelah ia menjual resep kepada Ibu Rogelan. Resh sekarang mendapatkan insentif 10% dari makanan yang dijual sama Ibu Rogelan. Walaupun tidak banyak, tapi karena yang beli banyak banget, jadinya sekarang terkumpul 50.000 won. Itu setara dengan 500.000. Dan itu terus bertambah karena jumlah pengunjungnya terus berdatangan. Gile, 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 gile. Kemudian si Miao mengelus-ngelus kaki Rice. Ia tampak meminta sesuatu. Ternyata itu adalah hadiah untuk Rice. Ya, si kucing membawa hadiah untuk Rice itu ya. Ia membawa hadiah berupa kentang geocong dan minyak goreng. Itu hadiah mingguan yang diberikan sama Miao sebagai bentuk terima kasih karena sudah merawat Miao setiap hari. Wadi, 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 ternyata si kucing Miao itu setiap minggunya memberikan hadiah. Terima kasih Miao, kau memang kucing yang imut dan pintar. Dan oke dah, mari kita bertualang bersama Miao. Kita akan mencari bahan makanan yang enak. Tapi di saat yang sama, Rex melihat ada Ferguson itu ya. Itu NPC yang kemarin meminta bantuan Rice. Ia masih bersedih karena questnya ditolak sama si Rice. Walah, ngapain tuh orang malah merenung di situ? Rice jadi merasa tidak enak. Ia pun menemui si Ferguson itu. Soalnya ia ingat kemarin ya, kejadian kemarin ketika ia memasak untuk Pak Yonson. Dan ia membuat Pak Yonson bahagia. Apa di dunia game ia juga bisa membuat ayahnya Ferguson itu bahagia? Ya, Res pun jadi merasa bersalah karena menolak
quest yang kemarin Ferguson katakan. Sepertinya Resh harus menolongnya. Resh pun mendekati Ferguson dan Ferguson kaget karena tiba-tiba Resh datang dan langsung mau membantu Ferguson untuk membuat makanan kepada ayahnya. Resh minta maaf kepada Ferguson karena sebelumnya ia menolak permintaan Ferguson. Dan ya, oke dah, terima kasih bos. Ferguson pun langsung membawa Resh ke rumahnya. Dan itu dia ya, itu adalah bokapnya Ferguson. Ia sedang mabuk-mabukan di siang hari. Wadidaw, malahan si bokap bertanya, siapa yang kau bawa Ferguson? Ferguson pun menjawab kalau ini adalah chef yang dikatakan sama Bibi Rogelan, yaitu Chef Rice. Rice pun memperkenalkan dirinya. Ia adalah seorang chef yang lumayan handal. Apa Anda menginginkan sesuatu untuk dimasak? Si bokap Ferguson pun menginginkan ayam karage. Itu ayam goreng yang ingin ia makan saat ini. Apa kau bisa membuat karage? Waduh, karage, Rice tidak punya bahannya. Di sini belum nemu tepung ataupun ayam ya. Di sini tidak ada ayam. Kebanyakan di sini adanya itu ya daging babi. Sedangkan ayam yang kemarin ia buru sudah habis dijual itu ya. Bagaimana bisa ia membuat ayam karage ini dah? Waduh, 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 gaswat, susah ini mah. Rice pun akan membuatkan si bokap Ferguson itu masakan yang lain. Tapi si bokap Ferguson malah merengek. Ia minta dibuatkan karage. Kalau nggak bisa pergi sono. Waduh, malahan diusir kayak bocil efek itu radah. Dan ya, Rice pun pergi. Ia OTW mencari bahan untuk membuat karage. Ia agak sedikit bingung, ia mau mencari bahan-bahannya di mana ya? Kalau mencari ayam tertanduk cukup jauh jalannya. Dan di saat berjalan, si Mio malah panik. Ia bersiap dengan posisi tempur. Dan wush, waduh, ada yang menyerang Rice. Itu yang menyerang Rex adalah seekor burung. Burung apa Anda itu? Gede banget. Mau memakan si kucing Miau itu kayaknya. Waduh, gaswat. Miau mau dimakan. Ternyata itu burung mayones. Itu burung yang bertelur-telur mayones kemarin tuh ya. Walah, itu burung yang telurnya diambil sama Rice. Wadidaw. Rice pun bersiap untuk bertempur dan ia bersiap dengan tombak dan tamengnya. Kemudian si burung menyerang kembali. Mereka menembakkan sesuatu. Rice langsung bertahan sambil mengaktifkan weak point. Dan itu dia titik lemahnya terlihat. Oke sip, Rice pun bersiap untuk melompat dan hurra. Rice melompat dan mengeluarkan skillnya. Dan skill barunya itu ya, maksimum charge dan draw. Langsunglah modar. Satu burung mayo modar. Tapi ternyata ia belum modar itu. Waduh, kuat banget burungnya. Ya, burungnya masih bisa bertahan dari serangan Rice. Soalnya Rice tidak mengenai titik lemahnya. Waduh, malah nggak kena, bahaya ini dah. Tapi si burung mayones malah jatuh. Rice mau menyerangnya lagi. Tapi si burung mayones satunya menyerang Rice dengan kecepatannya. Rice pun ditabrak, ia sampai terkelempar itu dadah. Tapi Rice langsung menyiapkan fokus tip dan ia langsung menyerang titik lemah si burung. Oke siap, rasakan ini burung mayones. Waduh, dua burung itu malah kembali meluncur dengan cepat. Tapi Rice sudah siap dengan fokus tip dan langsunglah to the point. Dihajar dengan double tap fokus tip dan draw, draw, draw. Rice berhasil mengenai titik lemah si burung mayones. Wah, gile bener. Rice sudah terbiasa dengan skillnya sekarang. Mantap dah, skill barunya digunakan semua itu ya. Dan ya, burung mayones pun modar. Rice senang sekali karena ia telah mengkill burung ini. Sepertinya burung ini bisa dimasak. Ya, bisa dimasak sama Rice gitu ya. Dan oke lah, langsung dicoba. Dan beberapa saat kemudian, Rice sudah menguliti daging burung mayones. Rice memasak di dapurnya Ferguson. Ia mau mencoba memasak burung mayones ini untuk questnya bapaknya Ferguson. Barangkali bokapnya Ferguson ini cocok dengan daging burung mayones.
Kemudian Rice membuat rebusan dan rebusan itu ia masukkan berbagai macam bumbu dan jadilah bumbu yang padat akan rempah-rempah. Rice pun mencoba rebusan yang dinamai sup bawang putih. Ini rasanya sedikit manis, kayaknya cocok untuk daging burung mayones. Dan ternyata ketika Rice memasak, bokapnya Ferguson itu mengintip. Bokapnya Ferguson itu curiga kalau Rice memasukkan racun ke dalam masakannya. Waduh, ya jelas gak mungkin lah bokap, bokap Res itu seorang chef yang ahli, gak mungkin dah ngeracunin ente. Kemudian Res memasukkan daging burung mayones ke dalam sup bawang putih. Ia akan merendam daging itu. Ia pun memberitahu bokapnya Ferguson yang namanya adalah Tuan Taiwan untuk tidak membuka rendaman ini. Jangan dibuka apalagi diambil, nanti cita rasanya hilang. Pak Taiwan pun bertanya, apa Reis akan membuat ayam karage? Ia mau makan ayam karage. Reis pun menjawab, kalau Pak Taiwan tenang saja, ia akan membuat sesuatu yang spesial. Dan ya, tunggu saja ya bos, kau akan kaget dengan rasanya. Kemudian Reis pergi ke alun-alun desa Triko dan ia menjual sate daging babi dan ternyata banyak yang membelinya itu. Wah, sampai ludes habis terjual. Sate babinya ludes itu. Para pelanggan yang membeli sate itu merasa heran karena sate ini mirip dengan sate yang dijual di wartegnya desa Triko. Kemudian Arteta datang, ia menyapa Rice. Mendengar Arteta memanggil Rice, orang-orang di situ jadi kaget. Mereka bertanya, bagaimana caranya Rice bisa membuat makanan ini? Dan quest apa yang dijalankan sama Rice yang membuat nama Rice dijadikan menu makan di warteg desa Triko? Waduh, malah ditanya banyak player. Woi, minggir, dasar bangke, gue mau ngobrol sama Rice. Udah pergi sono. Yah, pergi kalian semua, jangan ganggu aku dengan Rice. Wadidaw, malah diusir semua playernya. Dan ya, Arteta pun senang semuanya telah pergi. Ia merasa senang juga dengan temannya ini. Soalnya ia telah membuat dunia real online jadi viral. Itu semua karena makanannya yang enak. Ia baru makan tadi di wartegnya Ibu Rogelan. Itu memang enak pol. Rice juga baru membeli barang yang dibuat sama Arteta. Itu ya, ada jubah dan sarung tangan yang dibuat sama Arteta. Ia baru membelinya di toko perlengkapan desa Triko dan ini bisa meningkatkan pertahanan dan ini dapat bonus, ya dapat bonus pertahanan karena ini adalah satu set pakaian, celana, sepatu dan semuanya satu set yang dibuat oleh Arteta. Kemudian Res memperlihatkan item bos yang ia dapatkan kemarin. Itu sayap dari bos lebah Killer Bee. Walah, kau dapat item bos lagi. Kau benar-benar hebat, Res. Arteta pun mengecek item itu. Ia pun menilai item itu dengan skill miliknya, yang mana ternyata skillnya Arteta ini dapat mendesain barang yang cocok dan dapat dibuat sesuatu item. Wah, skillnya itu bisa memprediksi item apa yang dibuat dari item itu ya, item bos yang dikasih sama Rice. Tapi Arteta minta 4 sayap killer bee dan 400 gram madu super lezat. Itu syarat untuk mengolah item dari sayap bos Killer Bee. Waduh, banyak banget. Ras jadi ngelak. Karena Ras belum memiliki item tersebut, Ras pun akan mencari dulu. Arteta pun pamitan karena ia mau berburu. Ya, ia mau naik level. Dan mungkin beberapa saat kemudian. Rice sekarang sedang duduk, ia habis ngekill banyak killer bee, jadinya sekarang ia mau istirahat. Ia mau makan sate daging babi, akan tetapi saat mau makan, ia dihampiri seseorang yang berbadan besar. Waduh, siapa dah orang itu dah? Ia memandangi sate babi itu yang dipegang sama Rice. Rice pun diberi duit dan ia membeli sate babi itu dengan harga 10.000 won atau 100.000 gitu ya. Walai itu kemahalan bos, tapi nggak apa-apa, buat ente saja duitnya. Okelah, selamat menikmati bos. Dan ya, orang berjubah itu pun memakan daging babi yang baru ia beli dari Rice. Dan ketika ia memakannya, waduh, rasa apa ini? Kenapa sangat juicy sekali? Seolah-olah lidahnya merasakan daging.
dan minyak yang bersatu dengan luar biasa pas. Ini enak sekali. Kemudian notifikasi muncul, gourmet aktif. Pada saat Anda memakan makanan yang matang dengan baik dan enak, maka kemampuan Monster akan naik sebanyak 3%. Waduh, naik 3%, gile bener. Makanan apa ini? Siapa orang itu? Gue harus cari orang itu. Apa orang itu yang disebut Rice? Ucap si pria berjubah dengan kegirangan penuh semangat. Kemudian ada seorang player yang memakan sate babi. Si pria berjubah itu langsung menghampiri si player itu dan ia bertanya, "Apa kau melihat Res yang datang ke sini tadi?" Waduh, si player malah takut. Soalnya si pria berjubah itu bertanya sambil menodong senjata. Wadidaw, malahan kayak mau dirampok. Si player pun jadi ketakutan. Ia pun lari terbirit-birit. Wadidaw, mama tolong aku mama. Walah walah walah, malah bocil. Waduh dah, si pria itu pun jadi ngelak. Ia ingin menemui Res lagi. Tapi sayang sekali, Resnya malah udah pergi. Apalagi ceritanya bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Terima kasih ya sudah mau menonton. Silahkan like, komen, dan subscribe. Salam cus.